Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, penggemar YouTube yang berbahagia, ini adalah channel saya yang pertama. Perkenalkan, nama saya Harsono. Dalam channel saya ini yang pertama membahas berbagai macam sejarah dan hal-hal yang bersifat mistis dan misteri. Bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah wafatnya Syekh Maulana Malik Ibrahim, maka Sunan Ampel diangkat menjadi sesepuh Wali Songo atau menjadi multi atau pemimpin agama Islam setanah Jawa. Di antara putra dan murid-muridnya, Sunan Ampel pun juga menjadi anggota Wali Songo. Di antaranya adalah Sunan Giri, Sunan Ponang, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Kota atau Raden Patah, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Dengan diangkatnya Sunan Ampel sebagai sesepuh atau multi, maka seluruh wali pada zaman itu tunduk sekaligus patuh semuanya dengan Sunan Ampel. Termasuk dalam fatwa beliau dalam memutuskan peperangan dengan Majapahit. Para wali yang usianya masih muda menginginkan agar tahta Majapahit harus segera direbut dan diberikan kepada yang lebih berhak. Akan tetapi Sunan Ampel tidak menyetujui usulan tersebut. Kenapa demikian? Karena Sunan Ampel sudah tahu yang akan terjadi atau ngerti sak jeroning winarah dalam bahasa Jawanya, atau tahu kejadian yang akan terjadi di masa pahit. Walaupun belum terlaksana, Majapahit pun akan runtuh, kata beliau. Akan tetapi Raden Patah merasa heran atas keputusan Sunan Ampel itu yang melarang Demak Bintoro menyerang Majapahit, karena Raden Patah adalah Raja Demak Bintoro dan menantu Sunan Ampel sekaligus masuk dalam Wali Songo. Dan Raden Patah pun bertanya kepada Sunan Ampel, kenapa Demak tidak boleh menyerang Majapahit, kata Raden Patah. Sunan Ampel pun menjawab, aku tidak ingin di kemudian hari ada orang yang bercerita kalau menuduh Raja Demak Bintoro yang masih putra Raja Majapahit, yaitu Prabu Kertabumi, telah berbuat durhaka, yaitu menyerang ayahnya sendiri. Raden Patah dan para wali lainnya akhirnya tunduk pada fatwa Sunan Ampel. Pada akhirnya Sunan Ampel wafat pada tahun 1478 dan Sunan Giri diangkat menjadi penasehat bagian politik ke Demak, sekaligus diangkat menjadi multi menggantikan Sunan Ampel. Sikap Sunan Giri berubah. Sunan Giri menyetujui usulan aliran Tuban untuk memberi perintah kepada Raden Patah untuk segera menyerang Majapahit. Mengapa Sunan Giri bersikap demikian? Karena pada tahun 1478 Majapahit diserang oleh Prabu Ranawijaya atau Gerindra
dari Kediri atau Keling. Majapahit runtuh atau dikuasai oleh Gerindawardana, padahal pewaris tahta yang sah adalah Raden Patah sebagai putra Raja Majapahit yang terakhir. Namun sebelum Demak menyerang Prabu Gerindrawardana, sudah terus diserang oleh Prabu Udara pada tahun 1498. Maka pada tahun 1517 Demak menyerang Prabu Udara yang merampas tahta Majapahit secara tidak sah. Dengan demikian Majapahit jatuh di tangan Demak Bintoro. Setelah Majapahit runtuh, pusaka kerajaan diboyong ke Demak Bintoro dan Raden Patah diangkat menjadi Raja Demak yang pertama. Sunan Ampel ikut mendirikan Masjid Demak pada tahun 1477 Masehi. Salah satu dari keempat tiang itu masih memakai nama yang membuatnya, yaitu Sunan Ampel. Beliau juga yang menciptakan huruf pegon atau tulisan Arab tetapi berbahasa Jawa. Pada musyawarah yang dilakukan di Masjid Demak, Sunan Kalijaga mengusulkan agar adat istiadat Jawa seperti selamatan, bersaji, kesenian wayang, gamelan agar dimasuki rasa keislaman. Mendengar pendapat Sunan Kalijaga itu, bertanyalah Sunan Ampel, apakah tidak mengkhawatirkan apabila adat istiadat lama itu dianggap sebagai ajaran yang berasal dari Islam, dan apabila hal ini dibiarkan akan menjadi bid'ah atau pekerjaan yang sia-sia. Sunan Kudus pun menjawab pertanyaan Sunan Ampel, saya setuju dengan pendapat Sunan Kalijaga. Adat istiadat lama yang masih bisa diarahkan kepada agama tauhid, maka kita akan memberinya warna Islami, sedangkan yang menjurus ke arah musyrik kita hilangkan sama sekali. Kanjeng Sunan Ampel, kata Sunan Kudus, saya mempunyai keyakinan bahwa di belakang hari pasti ada yang menyempurnakannya, kata Sunan Kudus. Nah, akhirnya dua pendapat yang berbeda itu akhirnya bisa selesai dan damai. Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus tetap menjalankan apa yang diusulkan mereka berdua, sedangkan Sunan Ampel juga tetap mempertahankan ajaran Islam yang murni agar dapat menghindari hal-hal yang bersifat bid'ah dan tidak tergelincir ke dalam lembah kemusyrikan. Akhirnya Sunan Ampel wafat pada tahun 1478 Masehi. Beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel. Mbah Soleh adalah salah satu murid Sunan Ampel. Mbah Soleh adalah murid Sunan Ampel yang memiliki karomah atau keistimewaan yang tidak ada duanya di dunia ini. Ada seorang manusia yang mengalami kematian sampai 9 kali. Dan cerita Mbah Soleh bukan cerita yang dibuat-buat atau mengarang. Ini nyata dan ada buktinya. Di sebelah timur Masjid Ampel itulah makam Mbah Soleh yang makamnya berjumlah 9. Dari 9 itu adalah makamnya Mbah Soleh semuanya. Begini ceritanya. Mbah Soleh adalah murid atau santrinya Sunan Ampel, dan Mbah Soleh dipercaya sama Sunan Ampel untuk menyapu dan mengepel masjid atau membersihkan masjid setiap harinya. Pekerjaan itu Mbah Soleh lakukan dengan keikhlasan yang mendalam.
dan pekerjaan Mbah Soleh pun sempurna atau bersih sekali, sampai-sampai orang yang beribadah di masjid tidak merasakan adanya debu satupun yang menempel di dahi mereka, walaupun sholat dan sujud tidak memakai sajadah. Ketika Mbah Soleh wafat, beliau dimakamkan di depan masjid. Ternyata tidak ada satu santri pun yang bisa membersihkan masjid seperti apa yang dilakukan oleh Mbah Soleh. Maka sejak ditinggal Mbah Soleh, lantai masjid menjadi kotor. Kemudian terucap kata-kata Sunan Ampel, kalau Mbah Soleh masih hidup, pasti masjid ini menjadi bersih. Mendadak Mbah Soleh ada di pengimaman atau di masjid, sedang menyapu masjid. Beberapa bulan kemudian, mendadak Mbah Soleh ada di pengimaman atau di masjid, sedang menyapu masjid. Lantai masjid pun menjadi bersih lagi. Berapa bulan kemudian, Mbah Soleh wafat lagi dan dikubur di samping kuburan yang dulu. Masjid menjadi kotor lagi, lalu terucap kata-kata Sunan Ampel seperti dulu, dan Mbah Soleh pun hidup lagi. Hal itu terulang sampai 8 kali. Pada saat kuburan Mbah Soleh ada 8, Sunan Ampel meninggal dunia. Selang beberapa bulan kemudian Mbah Soleh meninggal, sehingga kuburan Mbah Soleh ada 9. Kuburan terakhir ada di ujung paling timur. Mbah Sonaji adalah murid Sunan Ampel. Mbah Sonaji sering disebut dengan sebutan Mbah Bolong. Mengapa demikian? Beliau adalah salah satu murid Sunan Ampel yang mempunyai kelebihan luar biasa. Begini ceritanya. Pada waktu pembangunan Masjid Ampel, Mbah Son Haji lah yang dipercaya oleh Sunan Ampel untuk mengatur tata letak pengimaman. Son Haji bekerja dengan tekun dan penuh perhitungan. Jangan sampai letak pengimaman atau masjid itu tidak menghadap kiblat atau Ka'bah. Akan tetapi setelah pengimaman masjid itu jadi, banyak sekali yang meragukan keakuratan kiblat tersebut. Apa betul pengimaman ini sudah menghadap kiblat? Demikian tanya orang yang meragukan pekerjaan Son Haji. Son Haji tidak menjawab. Son Haji langsung memukul dengan tangannya, menggenggam ke arah pengimaman masjid, dan temboknya tadi jebol atau bolong. Lihatlah ke dalam lubang itu, kalian akan tahu sudah menghadap kiblat apa belum. Orang tadi langsung melihat ke dalam lubang tembok yang bolong tadi, dan orang itu bisa melihat Ka'bah yang ada di Mekah. Orang pada melongo, terkejut dan terkagum-kagum, dan akhirnya tak berani meremehkan Son Haji lagi. Sejak peristiwa itu, Son Haji diberi julukan Mbah Bolong. Mudah-mudahan sejarah dan cerita ini dapat bermanfaat buat kita semua. Sekian dan terima kasih. Selamat berjumpa pada cerita yang lainnya.